Halo guys, apa kabar kalian yang suka dengan film perselingkuhan dan selalu komen, "Bang, bahas film-film selingkuh dong." Kali ini, Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang wanita karir bernama Baby yang mempunyai kehidupan estetik dan sangat tajir. Di tengah kehidupan bahagianya, Barbara akan segera menikah dengan seorang pria mapan yang tak kalah kaya. Namun semuanya berubah menjadi tragis akibat rahasia dari pria tersebut berhasil terungkap. Hingga setelah diselidiki, ternyata salah satu temannya ikut dalam perbuatan itu. Apakah Barbara akan melakukan balas dendam? Dan selamat datang di channel JM27. Esse é seu, né? Mostra. A playlist que a gente ouvia. A noite foi escura e fria pra viver. Sugestão. Pada awal cerita, terlihat seorang wanita yang sedang adu balap bagaikan Valentina Rossi. Saat sedang adu skill kecepatan, tiba-tiba untung saja pria tersebut tidak berpulang dan wanita pembalap pun bergegas menolongnya. Bukannya pergi ke rumah sakit, mereka berdua malah masuk ke bengkel Kang Boban dan ternyata wanita ini adalah Baby. Lalu terjadilah kemaksiatan antara mereka sampai polote. É você chegar no ponto de presente que se quer. No ponto me esquenta mais que eu. Saat terbangun, Baby yang masih terbayang dengan cacing sang mantan melihat cincin di jari manisnya dan tersadar kalau dirinya sebentar lagi akan menjadi istri orang. Setelah itu, Baby mengirim pesan kepada calon suaminya yang bernama Kayo. Não era pra você estar no Rio? Hal itu membuat Baby terkejut dan membacoti Kayo. Di sini Kayo memberitahu kalau dirinya akan bersaksi di pengadilan demi kasus kliennya yang mana saat ini pihak kejaksaan sedang menyelidiki mereka atas dugaan pencucian uang. Mendengar itu, membuat Baby sedikit panik. Namun Kayo menenangkannya dengan berkata semua akan baik-baik saja karena salah satu bestie Baby yaitu Tiago sudah mengatur semua akun dan laporan keuangan dengan sangat aman. Mendengar itu, Baby pun merasa lega. Di sini Kayo memberikan Baby sebuah cincin dan mulai baku pompong. E aí? Brother, Que está traindo não significa realmente que você queira trair. Não, amiga, você não tá entendendo. Não foi um sonho. Singkat cerita, Baby yang sudah tak sabar ingin dipinang pergi ke butik untuk mengukur baju pengantinnya. Di sini Baby ditemani bestinya yang kita panggil saja Salome. Saat sedang asik mengukur bajunya, Salome malah mengajak Baby untuk segera baku pompong dengan pria-pria di muka bumi sebelum benar-benar sah dengan Kayo. Mendengar itu, Baby yang setia bagaikan editor tidak mau dan mengatakan kalau dia benar-benar mencintai Kayo. Mendengar itu, Salome yang muak pergi dari sana untuk menambah segelas cap tikus. De transando com a mesma pessoa a vida inteira. Aí pode ser tesão reprimido. Aí perigosa do que dividir a sua vida inteira com alguém. Saat bersamaan, Baby mengejarnya dan mengambil HP Salome, lalu memasang aplikasi yang terkonek dengan HP-nya untuk mengetahui di mana keberadaan Salome. Hal ini Baby lakukan karena takutnya Salome diperkaus banyak laki-laki dan akan dijadikan bicis micet. Eu sempre vou saber onde você tá. Eu vou ter que Keesokan harinya, saat sedang sibuk melihat laporan keuangan, Baby dihampiri seorang pria yaitu Tiago yang merupakan bestinya. Di sini Baby memberitahu Tiago kalau dirinya akan menemani Kayo di persidangan nanti. Mendengar itu, Tiago mencegahnya dan mengatakan kalau Baby tidak perlu repot-repot untuk ikut dalam hal ini karena semuanya akan ia tangani. Sebagai wanita independen, Baby tidak mau dan bertekad untuk menemani sang pujaan hati. Tiver filho, então.
Setibanya di depan kantor pengadilan, Baby melihat salah satu motor dan kembali teringat dengan motornya yang sudah lama ia jual. Tak ingin membuang-buang waktu, Tiago meminta Baby untuk segera masuk ke dalam. Melihat hakim yang menangani kasus sang pujaan hati membuat Baby terkejut. Ternyata hakim tersebut adalah si pria yang kita lihat di awal scene tadi, dan pria ini bernama Marco. Lalu persidangan pun segera dimulai. Operações financeiras irregulares, formação de... Bom, momento. A audiência está A encerrada. relação do meu cliente com as atividades ilegais aqui se... Malam pun polote, sebelum memutuskan masa lajangnya, Baby dibawa di tempat haram yang mana banyak laki-laki bicis yang sudah disediakan Salome birahi. Melihat pemandangan tersebut, membuat Baby kena mental dan selanjutnya Baby diberikan kado dari para bestinya. Di sini ketika Baby membuka sebuah kado, Baby pun terkejut karena melihat foto-foto kaya yang sedang maksiat dengan wanita lain. Babi, Babi, Takut Baby akan bundir, Salome dan Tiago berusaha membujuk Baby untuk keluar. Setelah Baby keluar, Baby meminta mereka berdua menemaninya ke kantor kayu. Vamos. Setibanya di sana, Salome mengalihkan si penjaga keamanan. Sementara itu, Baby dan Tiago masuk ke ruangan kayu dan mulai mencuri laptop kayu lalu ngacak-ngacak ruangannya. Você não pode levar o laptop deles. A gente pode ser preso por isso. Tiago, me dá seu casaco! Me dá seu casaco! Selesai melakukan semua itu, mereka pun mengantar Baby pulang ke rumah. Setibanya Baby di rumah, Baby mulai merasakan sakit hati yang teramat sadis hingga galau ekstrim. A playlist que a gente ouvia, a noite foi escutar só pra viver enquanto a vida acontece. Se tem outro alguém, tá tudo bem, mas não tá. Não tá tudo bem. ele faz aqui. Singkat cerita, Salome datang ke rumah Baby dan meminta Baby untuk berhenti menangisi si boti kayu. Lalu mengajak Baby pergi ke suatu tempat. Ternyata Salome mengajak Baby ke salon dan Baby pun mulai mengubah penampilannya. Sei. A gente não precisa dele aqui. Uau. Sesampainya di kantor, Baby yang merupakan atasan di kantor tersebut meminta Tiago untuk mengeluarkan kayu dari kantornya. Tak lama kemudian, Baby dihubungi asisten Marco yang meminta Baby untuk pergi ke kantornya untuk mengambil berkas Baby yang tertinggal saat menemani kayu sidang. Mendengar itu, Baby pun segera OTW. Melihat ketampanan Marco, membuat Baby susah move on dengan insiden baku pompong dan Marco pun merasakan hal yang sama. Marco, muito prazer. Eu vou indo. Obrigada. Obrigada. De nada. Obrigada. Tak ingin berlama-lama, Baby pun segera pergi. Sebelum meninggalkan kantor Marco, Baby memotret motor milik Marco, lalu menghafal klub motor Marco. Saat bersamaan, datanglah Kayo. Di sini Kayo mencoba membujuk Baby untuk balikan dengannya. Namun Baby yang sudah move on, tidak mau dan terjadilah adu bacot antara mereka. Se acertar, Desses 5 anos, 2. eu te amo. Eu nem tô mais com ela. Pai, Não é assim que não você- encosta em mim. Ele tá Não te incomodando.
Vai embora daqui. Untung saja Marco datang dan mengusir Caio dari sana. Di sini Marco mengajak Baby pergi ke bar untuk nyantui sebentar. Saat tiba di sana, Baby mulai curhat tentang hubungannya dengan Caio yang sudah kandas. Mendengar itu membuat Marco happy dan mengatakan kalau dirinya masih jomblo dan bisa jadi mereka berdua akan berjodoh. Leva choque e é arremessado pra longe. Devia ter jeito de criar tipo Di tengah rasa bahagia, suasana berubah menjadi suram akibat adanya sosok wanita misterius yang sedang memandangi mereka berdua dari kejauhan. Melihat wanita tersebut, seketika membuat Marco pergi dari sana. Singkat cerita, Baby yang ingin lebih dekat dengan Marco menelpon orang yang sudah membeli motornya, lalu meminta orang tersebut untuk mengembalikannya. Antes de falar, porque a vida tentando me encontrar. Já foi embora e fiquei quieta, agora vou falar. Setelah itu, Baby yang sudah tahu komunitas Circle Marco terlihat bergabung dengan mereka, lalu segera San Mori bareng dan pergi menginap di sebuah villa yang jauh dari perkotaan. Setibanya di sana, Baby langsung menggantikan skinnya dan memakai baju layaknya bici senior. Lalu melompat ke kolam renang dan memamerkan bodinya kepada para jantan yang ada di sana. Selesai berenang, Baby yang sedang didekati pria maghrib malah dihampiri Marco. Di sini Marco mengajak Baby untuk melihat pemandangan di pantai. Saat sedang asik PDKT, Marco tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang. Entah apa yang terjadi, namun hal itu membuat Marco pergi meninggalkan Baby. Babi? Malam pun Polote tak ingin di kamar sendirian dan akan galau, Baby memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan di sekitar resto. Melihat Baby yang begitu seksoy, membuat si Maghrib menghampirinya dan meminta Baby untuk ia temani. Namun Baby yang tak suka pria Maghrib menolaknya dan pergi ke pantai untuk menenangkan diri. Saat sedang galau memikirkan Caio, tiba-tiba keluarlah Marco bagaikan putra duyung. Di sini Marco menghampiri Baby dan meminta maaf atas kejadian tadi sore. Mendengar itu, Baby pun memaafkannya dan lagi-lagi terjadilah maksiat yang begitu brutal antara mereka. É que se for pra gastar saliva comigo... Tak disangka, tanpa Baby sadari, seseorang telah memata-matai dirinya. Insiden ini membuat Marco dan Baby semakin dekat dan menjalani hubungan lebih serius. Saat terbangun, Baby melihat Marco yang sudah tidak di sampingnya. Sebelum kembali, Baby dihampiri pria Maghrib. Di sini pria tersebut memberitahu Baby untuk berhati-hati dengan Marco, karena menurutnya Marco terlihat aneh dan mencurigakan. Singkat cerita, Baby yang kembali ke kantor melihat fotonya dengan Marco di kolam. Takut itu ulah Caio, Baby pun memberitahu Salome. Di sini Salome mencoba menenangkan Baby dan meminta Baby untuk melupakan hal tersebut. Tá na fofoqueira de curiosidade. Ele me beijou. Vem cá. Fica calma, é normal você tá assim. Agora vamos embora. Vambora. Chega. Vambora mesmo. Sepulangnya ke rumah, ketika selesai mandi, Baby mendapat pesan dari Marco yang mengundangnya untuk makan bersama nanti malam di rumah Marco. Hal ini membuat Baby bahagia dan mulai memeriksa laptop Caio yang berhasil ia curi. Di sini Baby terkejut melihat isi dari laptop Caio, yang mana Caio berhasil menipunya. Keesokan harinya, Baby memanggil Tiago dan memarahinya. Lantas Tiago meminta maaf dan mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa-apa dengan semua ini. Yang mana perusahaan Baby berhasil ditipu dengan kerjasama yang Caio buat. Melihat kasus ini begitu serius, Baby memutuskan untuk menyeret Caio ke pengadilan dengan akan meminta bantuan kepada Marco. Mendengar itu, membuat Tiago panik dan bersumpah kalau dirinya sudah pasti tidak terlibat. Mas tem que agir com calma. Calma. É. Que calma? Público. Ou direto pro juiz do caso. Eu tô com você até o fim nessa, você entendeu? Pra variar. Olha, Babi...
Saat malam poek, Baby terlihat sedang berdandan bagaikan ketua micet yang akan pergi ke rumah Marco. Sesampainya di sana, Marco sangat terpukau dengan kecantikan Baby. Di sini Marco mulai menyiapkan makan malam yang sudah ia pesan di Gojek dengan berpura-pura kalau dirinya lah yang memasak steak tersebut. Setelah kenyang, lagi dan lagi, Baby dan Marco malah adu pompong. Adegan ini akan editor potong untuk mengurangi dosa kalian di saat bulan puasa. Te ligo. First, I thought something changed. It is so easy to Suatu ketika, di saat Marco dan Baby sedang asik maksiat, tiba-tiba terdengar suara perempuan di luar kamar. Hal ini membuat Marco panik dan segera keluar. Ternyata wanita yang kita lihat di bar tadi merupakan istri Marco. Mengetahui Marco adalah suami orang, membuat Baby sakit hati dan pergi dari sana. Vai embora mesmo. Pode ir, vai. Me escuta. Não, cala a boca não. Ela precisa saber a verdade. Somos casados, sim. Agora, se ele fez isso comigo... Di tengah perjalanan, Baby yang sangat frustasi malah membawa motor dengan kecepatan tinggi. Lalu, yang terjadi... Untung saja Baby masih diberikan kesempatan hidup. Saat sadar, Baby melihat Salome dan tak lama kemudian datanglah Tiago. Di saat sedang menggibah dengan Tiago, datanglah Marco. Tak ingin keadaan Baby semakin parah, Tiago memutuskan untuk mengusir Marco dari sana. Tudo bem, parceiro? Hal tersebut membuat Marco mencurigai Tiago. Setelah keluar, Marco menelpon Fernando dan meminta Fernando untuk mengecek semua CCTV di jalan tempat Baby kecelakaan. Singkat cerita, Baby yang sudah pulih akhirnya kembali ke rumah. Ketika sedang asik ngopi bareng Salome dan ibunya, tiba-tiba HP Baby berbunyi dan itu merupakan telepon dari Marco. Di sini Marco sudah menunggu Baby di depan rumahnya. Merasa kedatangan Marco ada sesuatu, Baby pun bergegas menemuinya. Setelah bertemu dengan Marco, Marco akhirnya jujur tentang kehidupannya selama ini. Yang mana Marco dan wanita pirang tadi sudah menikah, namun mereka dikaruniai seorang bayi yang memiliki kelainan dan sakit-sakitan. Hal itu membuat istri Marco depresi dan mulai mengkonsumsi obat-obat terlarang hingga membuat sang anak terancam dan dalam bahaya. Suatu ketika, istrinya pergi ke rumah sakit untuk menculik anak mereka. Untung saja Marco datang tepat waktu dan mengambil anaknya. Tak ingin hal buruk menimpa anak satu-satunya, Marco memutuskan untuk bercerai dengan istrinya. Mendengar itu, membuat Baby luluh dan kembali menerima Marco. É que eu tô completamente apaixonado. É melhor a gente esperar então, né? Problema sério no trabalho pra resolver. É justo. Tak lama kemudian, Marco mendatangi Fernando dan melihat rekaman CCTV pada saat Baby kecelakaan. Melihat mobil tersebut, membuat Marco ingin mencari tahu siapa sebenarnya yang ingin menyakiti ayang bebeknya. Di sisi lain, Baby yang sudah mood akhirnya kembali bekerja. Di sini terlihat Tiago yang sedang meminta Baby untuk tidak memperpanjang masalah kantor mereka dengan Caio. Mendengar itu, membuat Baby merasa aneh dan tetap ingin memenjarakan Caio dengan bukti-buktinya yang ia punya. Lantas Baby meminta Tiago untuk pergi dengannya ke kantor pengadilan sekarang juga. Mendengar itu, Tiago pun meminta Baby untuk kembali ke rumahnya dan mengambil semua barang bukti dan akan menyusul Baby dalam waktu 2 jam ke depan. Vou arrumar. Ternyata selama ini, Tiago sudah bersekongkol dengan Caio untuk mengambil semua saham dan uang milik perusahaan Baby. Namun Caio yang blow on malah selingkuh dan berhasil diketahui Baby. Hal itu membuat rencana mereka hancur. Kini satu-satunya cara yang mereka lakukan hanyalah mengakhiri hidup Baby. Lalu Tiago pun mulai beraksi. Tá com tudo aí?
Melihat tingkah Tiago yang berubah bagaikan psikopat, membuat Baby panik. Di sini Tiago mengancam Baby untuk tidak mengangkat teleponnya. Jika tidak, maka Baby akan meninggoy. Lalu yang terjadi? Vamos lá, Babi, atende. Você é maluca, porra! Me dá essa porra aqui, dá pra você ver! Hal itu membuat Marco tidak bisa mengetahui keberadaan Baby. Untung saja Marco yang teringat dengan Salome menghubungi Salome dan meminta Salome untuk mengirimkan lokasi Baby sekarang. Sementara itu, Tiago berusaha membawa Baby ke suatu tempat untuk dia kirimkan ke Lambarja. Sesampainya di tengah hutan, Tiago meminta Baby untuk segera turun dari mobil dan jangan sekali-kali berteriak, apalagi melarikan diri. Jika itu terjadi, maka dia tidak segan-segan untuk menembak kepala Baby sampai pelote. Di tengah jalan, Baby berusaha membujuk Tiago, namun Tiago yang sudah dirasuki sosok Dajjal tidak mau dan mereka pun sampai ke tengah hutan. Deixa eu te ajudar. Me deixa eu te ajudar. Boca! Cala a boca, caralho! Di sini Kayo yang sudah menggali kuburan untuk Baby. Tanpa berlama-lama, Tiago meminta Baby untuk segera masuk ke dalam. Setelah itu, Tiago memberikan pistol kepada Kayo dan meminta Kayo untuk segera menembak Baby. Lalu yang terjadi? Faz isso, não faz isso. Ai, olha pra mim. Atira, porra! O que você fez? Tepat pada waktunya, Marco datang dan menghentikan semua itu hingga terjadilah adu mekanik antara mereka. Akhirnya Tiago berhasil ditumbangkan oleh Ladusing. Kali ini Ladusing datang tepat waktu ya guys. Dan untung saja Marco baik-baik saja dan film pun tamat. Film yang sangat-sangat mempalotekan. Oke guys, sekian dari film tersebut. Di akhir cerita, Marco dan Baby kini hidup bahagia. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk like, comment, and subscribe. Dan jika kalian yang tidak suka dengan pembawaan Mimin, silakan di skip. See you. Polote.